warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya. Ibu berharap kalian sehat-sehat semua ya. Dan semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan dan juga kelancaran untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Selesai, amin. Nah, Ibu mau absen hari ini. Untuk hari ini apa ada yang tidak masuk? Atau masuk semua? Oh, alhamdulillah masuk semua, jadi sehat semua ya. Nah, Ibu mau tanya, sebelumnya kita belajar apa pada pertemuan kemarin? Iya, benar sekali. Nah, pada hari ini kita belajar tentang apa? Pasti ini ada yang belum belajar ya di rumah ya. Nah, jadi pada pagi hari ini kita itu belajar tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Nah, baik, langsung kita mulai saja ya pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, dikeluarkan semua buku paket, buku tulis, dan juga alat tulis lainnya. Nah, disiapkan ya. Sudah semua. Nah, dibuka halaman 108 ya. Sudah semua. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk membacanya 5 menit saja ya. Kalian pasti belum belajar kan di rumah? Ya, diminta Ibu meminta kalian untuk membacanya 5 menit saja. Nah, silakan. Nah, kita akan belajar tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan, dimulai dari kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Nah, tujuannya apa, Bu? Tujuan kedatangan bangsa Barat ke Indonesia itu yang pertama adalah membangun hubungan dagang antara bangsa Barat dengan bangsa Indonesia. Nah, akan tetapi karena bangsa Barat tertarik dengan bangsa Indonesia, nah, tujuan yang awalnya untuk membangun hubungan dagang antara bangsa Barat dengan bangsa Indonesia menjadi melakukan penjajahan untuk Indonesia. Nah, pastinya dari penjajahan tersebut menimbulkan dampak atau pengaruh yang negatif untuk bangsa Indonesia sendiri. Nah, dampaknya itu apa, Bu? Jadi itu ada perubahan dalam 3 aspek. Yang pertama itu ada aspek geografis, yang kedua sosial politik, dan yang ketiga ada aspek budaya. Nah, dari sini ada yang belum paham atau minta Ibu ulangi lagi. Mungkin ada yang belum jelas. Paham ya? Ya. Kita melangkah ke materi selanjutnya. Selanjutnya ada latar belakang. Apa saja sih latar belakang bangsa Barat itu datang ke Indonesia? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu ya? Nah, jadi terdapat beberapa faktor pendorong bangsa Barat itu datang ke negara kita, ke negara Indonesia. Yang pertama itu ada faktor pendorong. Daya tarik Indonesia bagi bangsa Barat itu yang ada 3 ya. Nah, yang pertama itu ada komoditas perdagangan rempah-rempah. Nah, rempah-rempah yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia itu sangat banyak ya, sangat berlimpah. Nah, contohnya apa? Contohnya itu seperti cengkih, merica, terus kemiri, dan pala, dan masih banyak lagi ya. Nah, yang kedua itu bangsa Barat itu sangat membutuhkan rempah-rempah. Nah, rempah-rempah tersebut digunakan untuk apa, Bu? Nah, jadi rempah-rempah tersebut itu digunakan untuk mengawetkan makanan, khususnya itu ikan. Nah, bangsa Barat itu membutuhkan rempah-rempah ini untuk mengawetkan makanan mereka, untuk mengawetkan ikan-ikan mereka.
Akan tetapi persediaan rempah-rempah di sana itu terbatas ya, terbatas. Nah, karena sebab itulah bangsa barat itu datang ke Indonesia, karena Indonesia itu banyak menghasilkan rempah-rempah. Nah, itu adalah faktor yang pertama. Selanjutnya ada faktor kedua. Ayo coba disebutkan apa saja faktor yang kedua. Ada yang bisa? Ayo angkat tangan, siapa yang bisa? Siapa? Bisa? Nggak ada yang bisa. Pasti ini semua tadi malam belum belajar ya? Iya, belum belajar. Nah, baik. Di sini akan Ibu jelaskan ya. Faktor yang kedua itu ada motivasi 3G. Apa saja 3G itu? Nah, yang pertama itu ada good. Good itu apa, Bu? Nah, good itu mencari kekayaan. Jadi bangsa barat itu akan mencari kekayaan dengan datang ke Indonesia. Nah, yang kedua itu ada glory. Glory itu apa, Bu? Glory itu mencari kejayaan. Bangsa barat juga akan datang ke Indonesia untuk mencari kejayaan. Nah, selanjutnya itu ada gospel. Gospel ini artinya memperluas atau menyebarluaskan. Jadi bangsa barat itu akan menyebarkan agama Nasrani bagi masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, faktor pendorong itu masih ada lagi. Apa saja? Itu di bawahnya itu apa? Dibaca. Nah, latar belakang yang ketiga itu ada revolusi industri. Yang pertama itu ada apa? Pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam produksi barang. Nah, yang tadinya itu menggunakan tenaga manusia dialihkan menjadi tenaga mesin. Nah, adanya revolusi industri ini selain menyebabkan bangsa barat yang awalnya tadi mencari rempah-rempah, juga mengakibatkan bangsa barat itu mencari apa? Mencari bahan baku dan mencari daerah perluasan untuk pemasaran hasil industri mereka. Nah, yang ketiga itu adanya penemuan di bidang teknologi. Seperti apa? Ya, seperti mesin uap, terus kompas, terus mesin pemintal, dan juga masih banyak lagi. Nah, penemuan-penemuan tersebut itu mempermudah bangsa barat itu melakukan penjajahan di mana? Di Indonesia ya. Artinya ada bangsa-bangsa barat mana sih yang pernah datang ke Indonesia? Nah, yang pertama itu ada bangsa Portugis. Nah, bangsa ini itu mendarat pertama pada tahun berapa? Pada tahun berapa? Benar sekali, pada tahun 1511. Nah, itu di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Nah, ini Portugis ini menduduki Malaka dan juga Myanmar. Kemudian pada tahun 1512 sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu ya. Nah, perubahan apa saja yang diakibatkan oleh bangsa Portugis ini? Nah, perubahan yang pertama itu adanya peninggalan kebudayaan rohani berupa agama Katolik yang disebarluaskan di masyarakat Ambon. Nah, kemudian ada bangsa mana yang kedua? Ada bangsa Belanda pada tahun berapa? Pada tahun 1596 mendarat di Banten, dipimpin oleh Cornelius de Houtman ya. Nah, pada tahun 1602, nah pada tahun 1602 ini pemerintah Belanda itu mendirikan VOC ya. Apa kepanjangan VOC?
Verenigde Oost-Indische Company. Nah, apa itu VOC? Nah, jadi VOC itu adalah Perserikatan Dagang Bangsa Belanda. Pintar. Nah, selanjutnya yang ketiga ada bangsa Inggris. Nah, bangsa Inggris ini mendarat di Indonesia pada tahun berapa? Pintar, pada tahun 1811. Nah, pada tahun 1811 ini pemerintah Inggris itu menerapkan adanya perjanjian Tuntang. Ada yang tahu perjanjian Tuntang itu apa? Ada yang tahu? Pintar. Nah, jadi perjanjian Tuntang itu adalah kebijakan sewa tanah atau yang disebut apa? Kata lain kebijakan tanah itu apa? Ya, benar sekali, land rent ya. Nah, dibuka halaman selanjutnya atau masih ada yang belum paham di sini? Angkat tangan aja kalau belum paham. Ibu jelaskan lagi ini. Kalau enggak, Ibu lanjut ke materi selanjutnya ya. Ibu lanjutkan materinya ya. Tidak ya, paham semua ya. Nah, selanjutnya bagaimana sih kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan? Yang pertama itu ada pengaruh monopoli perdagangan, penguasaan pasar oleh perusahaan Belanda, di mana masyarakat Indonesia itu wajib menjual kepada Belanda ya dengan harga yang paling rendah, dengan harga yang serendah-rendahnya. Agar apa? Agar bangsa Belanda itu mendapat keuntungan yang lebih dan merugikan masyarakat Indonesia. Yang kedua itu ada kerja paksa atau kerja rodi yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Daendels. Nah, pada masa ini Belanda lagi-lagi menginginkan keuntungan tinggi dari Indonesia. Pertama itu dengan pembangunan jalan di jalur Anyer sampai dengan Penarukan, dari Banten sampai dengan Jawa Timur. Nah, pertama itu jalan ini digunakan untuk jalur kepentingan militer Belanda. Yang kedua itu masyarakat Indonesia sebagai pekerjanya. Yang ketiga itu kerja secara paksa membuat jalan, dan masyarakat Indonesia itu pasti sangat dirugikan karena masyarakat Indonesia itu tidak diberi gaji atau upah dan ditelantarkan, tidak diberi makan sama sekali. Nah, yang kedua itu penduduk dipaksa menjadi budak di berbagai perusahaan tambang dan juga perkebunan milik Belanda. Nah, seperti itu. Ketiga itu ada sewa tanah. Sewa tanah tadi disebut juga apa? Disebut apa? Land rent, benar sekali. Kebijakan Gubernur Thomas Stamford Raffles di Jawa. Nah, Thomas ini itu merupakan jenderal pada saat pertama Inggris datang ke Indonesia. Beberapa kebijakan dalam sewa tanah ini, yang pertama itu petani harus menyewa tanahnya sendiri. Yang kedua, harga sewa tergantung pada kondisi tanah milik petani ini. Nah, bagi petani atau warga yang tidak memiliki tanah itu diwajibkan untuk membayar pajak. Nah, sehingga pada kebijakan sewa tanah ini itu rakyat seolah-olah tidak punya tanah, jadi harus membayar pajak. Nah, hasil sewa tanah itu sebagian besar adalah untuk kepentingan penjajah, yaitu bangsa Inggris. Dan yang keempat itu ada apa, anak-anak? Ada tanam paksa atau Kalterstelsel. Nah, ini pada tahun 1830. Dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh Johannes van den Bosch ya. Kerugian Belanda ini diakibatkan pada saat Perang Eropa. Nah,
Belanda itu akhirnya memberlakukan kebijakan berupa apa? Berupa tanam paksa, yaitu menyisihkan sebagian tanah milik rakyat Indonesia untuk ditanami tanaman komoditas ekspor. Nah, tanaman yang seperti apa? Tanamannya apa saja? Jadi itu seperti kopi, tebu, nila. Nah, ini adalah kebijakan tanam paksa. Nah, kebijakan tanam paksa itu memiliki beberapa ketentuan. Apa saja? Nah, jadi yang pertama itu rakyat itu wajib menyerahkan 1/5 tanahnya untuk ditanami. Yang kedua itu tanah yang ditanami itu dibebaskan dari pajak. Nah, yang ketiga, waktu penanaman itu kurang dari 66 hari. Nah, selanjutnya itu kelebihan hasil panen akan diberikan kepada rakyat. Nah, yang kelima, jika ada kegagalan panen, nantinya yang bertanggung jawab adalah Belanda. Nah, yang keenam, rakyat jika tidak memiliki tanah itu wajib bekerja dan wajib juga untuk diberi upah. Nah, yang ketujuh, bangsa Belanda hanya mengawasi saja, karena kegiatan tanam paksa ini akan dipimpin langsung oleh pihak penguasa pribumi. Nah, sementara pihak Belanda hanya mengawasi saja, akan tetapi ketentuan ini itu malah dihiraukan atau diselewengkan ya, tidak dipatuhi. Seperti itu anak-anak. Yang terakhir ini ada yang belum Ibu bahas, apa coba? Ada yang tahu? Jangan-jangan ini tidak memperhatikan semua ya, Ibu menjelaskan dari awal sampai ini tadi. Apa? Nah, pintar sekali. Penyelewengan yang dilakukan. Nah, jadi penyelewengan itu yang pertama itu tanah yang yang wajib ditanami itu lebih dari 1/5 tanah rakyat. Nah, yang kedua itu tanah yang ditanami itu tetap dikenakan pajak. Nah, yang ketiga, waktu penanamannya itu yang tadinya kurang dari 66 hari itu menjadi lebih dari 66 hari. Dan itu tanpa diberi upah ya, tanpa gaji. Nah, kelebihan hasil panen itu diberikan ke Belanda, tidak diberikan kepada rakyat. Nah, jika ada kegagalan panen, tanggung jawab itu tidak lagi diserahkan kepada Belanda. Jadi itu tanggung jawabnya itu dilakukan oleh rakyat. Jadi kalau ada gagal panen itu harus menjadi tanggung jawab rakyat Indonesia. Nah, Belanda itu tidak hanya mengawasi saja, pada kenyataannya malah melakukan penindasan pada rakyat yang melakukan tanam paksa. Nah, akibatnya apa? Jadi banyak rakyat Indonesia itu yang meninggal dunia karena kelaparan, karena ditindas ya oleh Belanda, tidak diberi upah, tidak diberi makan, akhirnya meninggal dunia. Nah, pada tahun 1870 tanam paksa itu dihapuskan dan juga mendapat kecaman tidak hanya dari masyarakat Belanda, tetapi juga rakyat Indonesia sendiri itu menentang pemerintah Belanda supaya memberhentikan tanam paksa ini. Nah, dari sini ada yang ditanyakan atau penjelasan Ibu terlalu cepat, atau juga minta dijelaskan lagi bagian mana yang belum paham? Tidak ada? Nah, ya sudah. Kalau tidak ada, sekarang Ibu minta dimasukkan semua buku paket
buku tulis, dan yang di meja hanya ada ballpoint saja. Mengerti? Nah, lakukan sekarang. Ayo dimasukkan buku paket, buku tulisnya, buku apapun itu dimasukkan ke dalam tas. Sudah? Tidak ada lagi yang di atas meja selain ballpoint. Sudah dimasukkan semua ya. Itu yang pojokan, ayo dimasukkan dulu buku paketnya. Nah, sekarang ibu minta kalian satu kelas ini membentuk kelompok. Setiap kelompok itu beranggotakan 5 orang. Nah, jangan gaduh ya, kumpul sama kelompoknya masing-masing. Sudah? Oh belum ya, ibu tunggu. Udah? Nah, perwakilan kelompok maju ke depan. Udah? Ayo cepat maju ke depan perwakilan kelompok. Nah, ayo perwakilan kelompok. Sudah? Nah, untuk perwakilan kelompok, ibu akan membagikan kertas kosong ini kepada perwakilan kelompok. Nah, silakan. Nah, ini untuk kamu. Nah, silakan ya. Ini silakan. Nah, itu ada yang belum? Nah, ini ya. Nih. Udah ya, 5 kelompok. Udah semua. Ada yang belum? Nah, jadi di sini dengan kertas ini, dengan kertas kosong dan juga ballpoint, ibu minta setiap kelompok menjelaskan atau mereview secara detail atau secara singkat saja apa yang ibu sampaikan dari awal tadi sampai selesai, sampai akhir ini tadi. Nah, dan kemudian setiap kelompok itu ibu minta maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Boleh kalian ikut maju semua 5 orang, boleh juga perwakilan, boleh. Nah, sudah paham dengan tugas yang ibu berikan? Paham? Nah, silakan dikerjakan ya. Nanti ketika ada yang kurang paham, boleh langsung ditanyakan kepada ibu. Nah, ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan itu ya. Nah, sudah anak-anak? Nah, sekarang ibu minta kelompok 3 untuk maju ke depan. Perwakilan atau semua nih mau maju? Perwakilan. Nah, silakan. Ayo mas, maju ke depan, silakan. Iya. Iya. Nah, bagus sekali, tepuk tangan ya untuk kelompok 3. Nah, selanjutnya kelompok 5. Ayo maju kelompok 5. Ya. Ya. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 5. Dan yang terakhir adalah kelompok 1. Silahkan kelompok 1. Bagus sekali. Nah, apa manfaat yang didapat ketika kalian belajar kelompok seperti ini? Apa? Pertama, iya, adanya kerjasama, kita bisa bertukar pikiran ya. Oh iya, biar tidak itu saja ya teman kelompoknya ya. Iya, senang ya, senang. Semua paham apa yang ibu sampaikan tadi dari awal sampai akhir? Paham ya? Iya, benar sekali. Nah, udah paham? Tidak ada yang ditanyakan lagi? Nah, untuk tugas di rumah,
Ibu harap kalian membaca materi selanjutnya untuk pertemuan minggu depan. Nah, kita akan bahas materi selanjutnya itu di minggu depan. Nah, kesimpulan hari ini apa? Kesimpulan pada pembelajaran kali ini, pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, jadi kesimpulan pada pagi hari ini adalah kita tahu bagaimana sih perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Terus bangsa mana saja sih yang datang ke Indonesia? Nah, terus bagaimana kondisi yang ada di Indonesia ketika masa penjajahan, dan juga pekerjaan atau hal-hal lain yang dilakukan atau kegiatan apa saja sih yang dilakukan pada masa penjajahan Belanda. Nah, untuk pembelajaran kali ini Ibu akhiri ya. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ingat tetap menjaga kesehatan ya. Jangan keluar rumah terlebih dahulu. Karena apa? Iya, benar sekali, karena masih dalam masa COVID-19. Iya, harus hati-hati ya, harus jaga diri baik-baik di rumah saja. Nah, ingat ya pesan Ibu di rumah, harus belajar materi selanjutnya untuk pertemuan minggu depan. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.